Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 15 November 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini, saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita langsung saja mulai ke pembahasannya, di mana ada emiten Antam di sini closing di harga 2.160 dengan persentase plus 1,89%. Jadi memang Antam ini kita lihat sudah mulai beranjak naik mulai dari tanggal 26 Oktober. By moving average, yes, dia juga sudah berhasil menembus ya moving average eksponensialnya. Sementara masih ada gap yang perlu ditutup di harga 2740. Ini soon akan mengarah ke harga sana. Tapi kita masih belum bisa tahu kapan ya. Kapan itu kita masih belum tahu. Yang jelas kalau dilihat dari resisten terdekat sih ada resisten di harga 2270. Apakah ada potensi untuk menyentuh ke area sana? Menurut saya masih ada. Dan ini juga menjadi satu rintangan lagi untuk Antam. Tapi kalau memang bisa berhasil tembus 2270, ya ada potensi untuk bergerak up lebih tinggi. Itu ya untuk Antam. So far sih sudah kelihatan ya adanya higher low dan lower high baru ya gitu. Jadi lumayan bagus untuk Antam, semoga saja masih bisa breakout resisten. Lanjut di sini ada saham ADMR. Nah, untuk ADMR hari ini naik 8%. Sudah berhasil tembus ya. ADMR ini sudah berhasil tembus di harga 2000. Untuk lebih mengkonfirmasi, ya teman-teman juga bisa lihat ya, besok bisa dipantau. Untuk lebih mengkonfirmasi bahwa ini memang benar breakout. Teman-teman lihat kalau memang besok masih bisa bertahan di atas 2000, ya itu bagus. Karena secara volume di sini kalau saya lihat di ADMR ya, pada perdagangan hari ini itu ada peningkatan volume yang cukup besar. Dan hari ini minatnya kalau saya bilang sih lumayan banyak ya di ADMR ini. Rutin membuat higher low dan higher high. Apakah akan ada another higher high? Karena kita lihat terakhir sih tertingginya di 15 September 2022 itu di harga 2010 ya. Apakah akan adanya higher high baru? Ya kita akan pantau besok. Tapi so far sementara ini kalau saya perhatikan masih oke karena ADMR secara momentum kelihatan masih ada golden crossing ya. Ini bagus untuk ADMR. Bisa di watchlist. Lanjut di sini ada saham PDPP. PDPP coba saya bantu melalui broker summary ya. Kita coba cek dari Bandarmologi dulu nih untuk PDPP. Start from 11 November sampai 15. Nah, kita lihat dari netnya ya. Eh, Kalau kita perhatikan yang net ini ada ZP, ya ZP dan PS ini rata-ratanya ZP itu di harga 225 ya. Ini sudah net 225 dan untuk PS rata-ratanya di 211 ya, 211. Jadi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan juga bagi teman-teman yang sudah masuk di BDPP karena mengingat closing hari ini itu di harga 232. Jadi kalau memang besok pun dibanding turun ya mereka juga akan terkena dampaknya gitu ya. Lanjut di sini ada saham SATA. SATA hari ini closing di harga 302 dan tadi juga sudah sempat saya notice di grup Telegram bahwa saya mau coba untuk scalping di SATA ini dan memang
Alhasil ya bisa keluar dengan posisi untung ya. Jadi Kamsiacuan, mungkin teman-teman juga yang di grup Telegram yang sudah bergabung juga sempat scalping-scalping di SATA ya bagus ya karena hari ini auto reject atas tuh. Oke, hari ini SATA auto reject atas. Coba cek ya dari broker summary-nya untuk SATA. SATA kalau kita lihat net hari ini adanya akumulasi dari pihak LS ya paling banyak 5,4 miliar, kurang lebih rata-ratanya 293. Jadi ini rata-ratanya ini cenderung lumayan tinggi ya. Jadi kalau besok pun dibanting turun, ya seharusnya LS juga masih nyangkut ya, ada yang nyangkut karena rata-rata masih di 293. Jadi apakah besok ada kesempatan untuk naik terlebih dahulu di SATA? Menurut saya masih ada. Jadi bisa dipantau untuk SATA dan cukup oke ya, karena juga lumayan volatile tadi. Lanjut ada saham BP. BP juga sama ya, kalau saya bilang ini masih ada potensi naik untuk mengejar resisten di 155 karena resisten 155 ini masih belum sempat untuk disentuh ya. Atau 154 ini masih belum sempat untuk disentuh. Tapi kalau teman-teman yang mau minat ya buy on breakout saja. Yang belum punya posisi bisa tunggu saja ketika BB berhasil breakout 154 bisa buy ya, tapi hati-hati nanti terjadi whipsaw seperti ini. Jadi memang tetap perlu dipantau. Ya 154 breakout perlu dipantau hingga nanti closing, dan bila memang closing masih bisa bertahan, ini kalau saya bilang masih ada potensi untuk bergerak up lanjut ya di BB ini dengan resistance selanjutnya di harga 182. 182 atau 173 ya. Tuh. Jadi untuk BP mungkin segitu dahulu. Kita lanjut. Di sini ada saham ITMG. ITMG closing di harga 37.775 dengan persentase plus 1,82%. Nah, ITMG sendiri ya, kita sudah lihat bahwa memang ada dividen nih, ya, dividen. Ini lumayan besar kalau saya bilang dividennya. 4.128 per lembar tuh, ya besar ini. Ex-date-nya 11 November. Oke. Ex-date 11 November. Berarti sudah lewat ya. Nah, kita perhatikan karena adanya dividen ini, ya, karena adanya dividen, ini menciptakan beberapa gap nih. Biasanya gap ini akan ditutup ya, tapi kalau saya lihat ya ini ada gap lagi nih di ITMG. Tuh ya, 35.600 itu ada gap. Jadi menurut saya sih karena ITMG kalau saya perhatikan ini sering sering berkomitmen untuk menutupi gap ya. Sebagai contoh sempat kapan hari ada pembagian dividen yang ini ya, tanggal berapa ini 13 Juni itu, atau ya kita jadikan contoh saja pembagian dividen di bulan April, ketika dia turun harganya naik kembali untuk closing gap. Nah ini sama ya, kurang lebih ini ada beberapa gap yang perlu ditutup dan jadi PR lagi dari ITMG ini. Nah ini kurang lebih masih bisa lah 10%, masih bisa untuk mencapai ke titik gapnya. Atau teman-teman kalau yang mau lebih safe ya untuk menghindari resiko yang berlebih, sorry, untuk menghindari resiko yang berlebih ya teman-teman bisa coba nanti untuk entry ketika dia berhasil closing gap di bawah ya, kurang lebih di harga 35.600 tuh bisa diincar. Untuk sekarang sih masih belum closing gap yang di bawah itu, ini masih belum ditutup, jadi bisa tunggu dulu ya, bisa ditunggu. Lanjut di sini ada saham PTBA. Nah PTBA ini juga sama ya, sama dia menciptakan gap, ini juga perlu ditutup ya, kalau saya bilang gapnya ini perlu ditutup dan masih membuat inside bar ya. Inside bar tuh pada tanggal 10 November ini masih inside bar. Jadi pergerakannya itu masih di sana-sana dulu untuk PTBA ya kalau saya perhatikan. Dan by moving average dia juga sudah di bawah moving average, bahkan EMA-nya pun sampai dead crossing ya. Sampai dead crossing. Lalu kemana tujuan PTBA ini? Ya, support terdekat sih sebenarnya masih ada di 3380. Itu bisa dijadikan sebagai support ya, 3380. Atau kalau teman-teman juga mau nunggu sekalian bisa tunggu saja di area 3000 ya, 3000 bisa diserok lagi. Itu lumayan kuat juga ya, support kuat tuh di harga 3000.
ada potensi besar ketika dia menyentuh 3.000, ada potensi besar untuk terjadinya rebound. Itu bisa dimanfaatkan peluangnya. Jadi sementara kalau saya bilang ini tujuannya masih mengarah turun. Jadi bisa wait and see dulu ya di PTBA. Ada MDKA, lanjut. Hari ini closing di 4550. MDKA juga bagian dari signal trading kita di mana kita beli di harga 4450 hingga 4500 dan target TP kita di 4820 dan 4960. Kenapa saya jadikan ini sebagai target TP kita? Karena ini ada gap ya. Jadi gap ini juga lumayan penting, di mana mostly ya kebanyakan itu juga menjadi PR dari suatu emiten tersebut ketika dia membuat suatu gap. PR-nya apa? Ya PR-nya harus ditutup ya. Dalam tanda kutip perlu ditutup ya. Perlu ditutup. Jadi kalau memang perlu ditutup ya maka harganya akan diangkat naik terlebih dahulu dan bukan hanya itu saja faktornya. Kalau kita lihat dari weekly chart ini sebenarnya untuk MDKA ya. Kita coba cek. Ini masih bertahan di atas EMA 90 which is itu bagus ya. Mana itu masih menandakan bahwa MDKA ini masih uptrend. Dan apakah ada potensi untuk closing gap? Menurut saya ada potensi besar. That's why saya jadikan ini sebagai signal trading. Ya, terutama ini awalnya ini merupakan signal trading grup premium, tapi ya saya share lagi di grup original untuk ya semoga saja bisa bermanfaat ya. Karena tujuan saya juga ingin membantu kalian semua agar bisa merasakan juga profit dari signal trading di grup premium. Itu ya untuk MDK so far masih oke, masih boleh di hold ya. Jadi yang mau perlu guidance ya bisa langsung saja kontak ke admin atau bisa melalui analisa YouTube seperti ini. Gitu. Lanjut, di sini ada saham Arna. Arna closing di harga 1000 dengan persentase 0,0%. Arna juga kalau saya perhatikan ya, ini ada suatu target di harga 1015, target dari Fibonacci 0,618 dan ya kita lihat memang Arna ini belakangan naik terus ya. Ini kalau saya bilang sudah hit target minimum target taking profitnya ya. Jadi hati-hati ini bukan target waktunya beli tapi target waktunya exit ya. Weekly chart kita coba cek. Nah, Arna ini masih dalam kondisi uptrend ya. Jadi lumayan bagus sebenarnya kalau kita lihat Arna. Untuk resisten kuatnya itu berada di harga 1070 itu bisa ditunggu tuh. 1020 kalau teman-teman yang sudah punya barang di Arna mau stop loss ya, semuanya mau jaga-jaga, ya bisa tunggu saja. Arna kalau breakout harga 840 bisa exit. Tapi kalau belum breakout 840 ya bisa hold ya, nggak ada masalah sebenarnya. Bahkan Arna ini kalau saya bilang masih dalam kategori strong uptrend. Ini breakout 1070 bisa lanjut lompat lebih tinggi lagi. By daily chart, yes, dia juga sudah berhasil mempertahankan posisinya di atas EMA 90. Bagus ya. Lanjut ada saham ASII. Untuk ASII closing di harga 6225 dengan persentase minus 1,19%. Nah, ASII ini juga bisa diperhatikan ya. Bisa diperhatikan seksama bahwa ASII ini sudah berhasil breakout support di harga 6325. Ini sudah berhasil di breakout. Dan menurut saya untuk ASI ini ada potensi besar untuk jatuh lebih dalam menuju 5.825 hingga 5.900. Karena kenapa? Ini sudah kelihatan adanya lower low dan lower high. Harganya naik pun nggak berhasil menembus EMA 90 sebanyak 2 kali. Ini ada 2 kali rejection kuat. Jadi untuk ASI better wait and see dulu. Kalau yang mau beli bisa tunggu saja di area critical 5.900 atau next-nya di 5.300 ya. Jadi sudah saya katakan secara tren besar ASI masih dalam fase pelemahan ya. Jadi masih mengarah turun. Tuh. Lanjut ada saham JPFA. Nah, JPFA ini tadi juga sempat ada news ya. Nanti bisa diperhatikan saja. Sempat ada news dan news itu juga menjadi sentimen positif ya atau news good news ya untuk JPFA. Perhatikan ada demand area di harga 1355 hingga 1380. Kotak ungu ini merupakan demand area. Dan so far memang JPFA masih bergerak di bawah moving average. Ya, kalau saya perhatikan
kelihatan adanya rejection kecil, dan bila memang ini eksplosif ya maka JPFA ada potensi besar untuk lanjut retesting resistennya di harga 1465. Jadi apakah possible untuk JPFA ditarik ke atas menuju 1465? Menurut saya masih ada kemungkinan mengarah ke sana, ya, 1465. Tapi tentu saja dengan syarat jangan sampai JPFA breakout atau turun di bawah kotak ungu ini, karena kalau turun di bawah kotak ungu ini sedikit berbahaya. Itu ya, untuk JPFA itu bisa dicatat ya. Lanjut, ada saham MLPL. MLPL masih dalam kategori strong downtrend. Saya belum lihat adanya pola eh, reversal trend, di mana dari downtrend menjadi uptrend itu masih belum kelihatan adanya pola tersebut. Jadi menurut saya sih ya so far ya yang bisa saya berikan penjelasannya, MLPL itu masih dalam um, dalam inside bar pada perdagangan tanggal 27 Oktober dengan range 112 hingga 146. Ya, itu masih dalam inside bar dan masih bergerak di area sana-sana dulu. Ketika dia berhasil breakout inside bar 146, ya maka ada potensi bagus di MLPL. Tapi kalau belum breakout, masih range di sana-sana saja, ya maka masih sideways dalam candle stick pada perdagangan tanggal 27 Oktober. Itu ya sementara untuk MLPL. Lanjut, ada saham TNCA. Untuk TNCA closing di harga 398, sementara ada support kuat di harga 354 ya. Ini bisa dijadikan sebagai support price lumayan kuat ya. 354 untuk resisten terdekat bisa diatur di harga 442 itu juga bisa, atau 494 juga bisa. Nah, itu ya. Jadi 354, 442, 494. Tuh. Jadi untuk TNCA bisa diperhatikan supportnya di 354, resist 442, dan selanjutnya di 494. Tapi memang ya secara volume memang masih kecil-kecil saja, belum ada dongkrakan yang besar atau bagaimana. Itu. Lanjut, ada saham GPRA. Oke, GPRA sebentar, terlalu banyak garis ya. Jadi saya clear out dulu. Oke. Ada moving average exponential 90 di garis hitam ini. Ini bisa dijadikan sebagai titik support atau by daily chart. Ada support di harga 94, resist di 101. Selanjutnya bisa diatur lagi di harga berapa ini? 117, dan juga di 85. Ya, itu secara teknikal singkatnya ada dua support dan dua resisten ya. Coba cek dari broker summary sebentar. Ini sudah net adanya akumulasi dari pihak PD paling banyak dengan rata-rata 94 ya. Tapi memang volumenya masih kecil-kecil saja untuk GPRA gitu. Lanjut, ada saham MDLN. Untuk MDLN ya so far masih membuat higher low ya. Jadi ini memang masih ada higher low-nya di MDLN. Apakah sudah terciptanya lower high? Kalau saya bilang sih sudah kelihatan juga ya. Jadi ini bisa dipantau. Karena harga MDLN sekarang itu sedang berada di bawah moving average exponential. Jadi masih kurang bagus posisinya. Untuk support terdekat dan support kuat itu berada di harga 88, dan untuk resistennya berada di harga 108. Ya. Itu saya tanda-tandai, bisa diperhatikan ya. Support terdekat di harga 88, resisten terdekat di 108, selanjutnya di 116, dan support terendah di 77 kalau saya bilang ya. Itu bisa diperhatikan ada beberapa garis, semoga saja bisa membantu. Ada saham ABMM. ABMM, nah kelihatan ya sudah adanya reversal candle di sini dan adanya swing low valid. Nah, ini yang menarik nih di ABMM. Kalau menurut saya sih ada potensi rebound ya, tapi nggak tahu lagi, bisa dilihat nanti besok perdagangannya bagaimana. Ini sudah kelihatan nih ada potensi rebound, sudah terciptanya swing low valid ya, sudah terciptanya swing low valid, adanya reversal candlestick,
Kalau kita bilang, kalau saya katakan ini ada target di harga 3730, itu bisa dikejar ya. 3730 atau 4170. Itu bisa dijadikan sebagai alat pertimbangan untuk taking profit. Sementara supportnya ya tetap sama, bisa dijadikan di harga 3000. Itu ya. Lanjut ada saham APLN. APLN ya masih bergerak di sana saja. Ya secara teknikal itu masih bertahan di atas EMA 2134 dan 90, tapi coba saya bantu dari broker summary untuk APLN. Kita perhatikan adanya akum dari pihak BB dan AK ya, tapi yang terbesar sih BB ya. Hari ini akumulasi 58.000 lot dengan rata-rata 162. Jadi kalau memang besok dibanding turun pun otomatis broker top buyer tadi, broker BB ya otomatis juga masih kesangkut. Jadi mau nggak mau seharusnya besok masih bisa diangkat naik terlebih dahulu untuk APLN ya. Lanjut ada saham SMDR. SMDR masih bergerak di sana-sana saja. Ya, ini dari kondisi stokastik momentum sih ada potensi terjadinya golden crossing. Ya, support tetap sama di harga 2210. Ini masih membuat higher low ya. Masih membuat higher low. Besok apakah ada potensi untuk rebound? Menurut saya masih ada. Ya, masih ada kok ya di SNDR ini. Range-nya ini ada the next resistance itu di harga 2540, 2530 di arah sana. Jadi kalau memang besok breakout 2420 ada potensi untuk bergerak lanjut menuju 2540. Lanjut ada saham terakhir yang akan kita discuss di sini yaitu ada saham AHAP. AHAP closing di harga 51 di harga 83 ya hari ini. Dengan persentase berapa tuh? Bentar. Coba cek dulu untuk AHAP dari broker summary ya. Jadi untuk AHAP akan saya bantu dari broker summary saja. Kita lihat dari net ini memang kecil ya. Ada pihak di DH dan NI rata-rata 83 dan 84. 17.000 lot, 18.000 lot sudah diakumulasi dari pihak DH dengan rata-rata 83 dan untuk NI 12.000 lot rata-rata 84. Jadi semoga saja dengan adanya broker summary ini bisa membantu teman-teman yang sudah merequest emiten AHAP ini. Mungkin segitu dulu pembahasan saya hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Sampai jumpa. Goodbye.